Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabul fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, Bapak Dr. Haji Eman Suryaman, Ketua PBNU, teman-teman sahabat saya, Kiai Asy'ari, Kiai Siddiq, Kiai Makudi, wis pada tua ya. Entah kelihatannya tua mana saya dengan Kiai Siddiq. Teman sekelas dengan Kiai Asy'ari, tua mana kelihatan saya? Akhil Aziz Al-Muhtaram, Al-Ustaz Fathur Rahman Ibn Haji Bashari A'azzahullah, para pejabat pemerintah, rekan-rekan pengurus NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur. Betapa untungnya masyarakat Indonesia masih punya pesantren. Untung beten, putra-putra panjenengan dipangku, diopeni Kiai pesantren. Padahal era sekarang, hadzal asr yusamma bi asril aulamah, era zaman kini dinamakan era globalisasi. Apa yang ada di manapun, di barat, di Amerika, bisa nyampe ke Indonesia. Sampean pergi kemana saja, toko-toko besar pasti mereknya itu semua. Aigner, Hugo Boss, apalagi Cartier, kacamata, pulpen, sepatu, itu. Ya wong gedung wong Cimeti masa uruah. Jadi itu namanya era globalisasi. Di Amerika ya barang-barang mewah itu, di Prancis barang-barang mewah yang mereknya itu, di Indonesia juga sama. Di Jakarta, di Cirebon, merek-mereknya barang mewah yaitu tas, sepatu, Cartier, Aigner, Belly. Kalau kacamata ya Cartier lagi, atau kalau pulpen Montblanc yang harganya ada yang 15 juta pulpen. Itu namanya era globalisasi. Globe itu dunia, bulat, bulatan kecil. Jadi dunia ini semakin terasa bulat, sehingga jarak antara ujung barat dengan ujung timur, ujung utara dengan ujung selatan menjadi dekat. Didekatkan oleh transportasi pesawat semakin cepat. Kalau kapal laut lama, kalau pesawat semakin cepat, bahkan kalau jet lebih cepat lagi. Juga didekatkan dengan IT, informasi teknologi, yaitu internet, Google, Twitter, Facebook. Kami buka-buka Facebook betul. Tapi bukanya kacang goreng. Nah, mau tidak mau, lambat atau cepat, pasti Cimeti, Kedung Wungu, Tegal Widara, Srengseng, Duku Jati pasti akan masuk dalam era globalisasi itu. Carrefour yang ada pusatnya di Prancis, di mana-mana ada.
Nama-nama hotel Hilton, Sheraton, Shangri-La pusatnya di Cina, di Indonesia ada. Hilton, Sheraton yang dari barat di Indonesia ada. Itu hotel-hotel besar. McDonald, Chicken, apalagi? Apalagi? Belokan tuh kukunya, belokan ya? Nah, itu semua dunia ini menjadi kecil, menyebabkan dunia ini menjadi sempit. Apalagi dihubungkan dengan teknologi informasi, kita bisa melihat apa yang sedang berada di Mesir langsung. Boten usah televisi, iPhone mau saged. iPhone boten usah televisi. Karo ning kamar bae karo turon mau lihat sepak bola yang sedang main di Spanyol, mau lihat seminar yang lagi ada di Mesir, mau lihat orang lagi haji, televisi sudah nanti akan kalah. Karena televisi kan butuh tempat. Nanti hanya melalui iPhone, mau channel apa mau nonton. SCTV, RCTI, TV One, wonten sedaya. Koran, Kompas, Indo, anak kabeh, Republika di iPhone itu. Bahkan di Google semua kitab wonten. Kitab lama, kitab baru wonten. Jadi perpustakaan itu tidak butuh lemari, nggak butuh ruangan besar, cukup iPhone. Mau cari apa? Cari Safinah wonten, hadis Kutubul Asyarah wonten, tafasir wonten, disertasi kula, disertasi saya dan tesisnya wonten. Kalau pengen maca kali bulat mawon. Allah wasilatuhu bil kaun fit tasawuf falsafi. Itu disertasi doktor kula. Maka tesis MA Rosail Paulus wa atharuha fil Masihiyah. Pengaruhnya surat-surat kiriman Paulus terhadap Kristen. Pengaruhnya seberapa? Itu S2. Kalau S3 hubungan antara Allah dan alam menurut perspektif tasawuf falsafi. Mboten usah nyili ning mene nyili tek maca mboten. Maca ae buka iPhone wonten. YouTube wonten sedaya niku. Jadi luar biasa. Oh, niku sing bagus ya? Pun bagus ya? Nah, sing blesake bukan pandeleng wong ayu, bukan pandeleng bintang film sedunia, sing putih, sing kuning, sing muda-muda, bisa. Bukan harus pesen, bisa. Online, PSK, pelacuran, prostitusi, online. Jangan-jangan nganggo iPhone mawon. Arab ngundang taksi, ngundang ojek. Coba bayangin, Bluebird itu taksi yang paling tua di Indonesia. Bluebird taksi anak mobilnya anak 80.000. Begitu masuk Grab, Uber, kelimpungan. Begitu nganggo online bisa diundang, bisa datang, harganya lebih murah, tarifnya kelimpungan. Demo-demo supir taksi di Jakarta tuh, itu supir-supir Bluebird yang merasa dirugikan oleh taksi online. Ojek juga sama. Ke Cimeti belum nyampe, ke Karangampil belum nyampe, ojeknya masih biasa. Sebentar lagi pasti nyampe. Sebentar lagi pasti. Oleh karena itu, kemajuan ini harus diimbangi dengan kekuatan budaya, kekuatan kepribadian, jati diri, integritas sebagai muslim orang Indonesia. Kalau enggak, kita hancur semuanya. Nah, yang dapat berhasil sukses, fakta sejarah membuktikan, yang dapat berhasil membangun integritas yang militan, mencintai ahli sunnah wal jamaah dan mencintai NKRI adalah alumni pesantren. Tidak bakal goyah.
Paham betul? Situs-situs lebih dari 100 yang isinya aliran radikal, lebih dari 100. Al-Marhamah, Ar-Rahmah, Al-Jihad, Al-Insan, Al-Wisol, Al-Ummah, Rosil, Wahabi, Wahabi. Sing Syiah, Al-Hadi, An-Nabawi, Syiah. Sing NU, NU online, Islam Nusantara. Bukan betul. Yang NU itu TV 9, TV Aswaja. Yang Wahabi lebih banyak lagi. Jadi kita ini sedang berada di tengah-tengah tarik menarik antara ekstrim kanan Allahu Akbar negara Islam dan ekstrim kiri liberal. Agama nggak penting, akhlak nggak penting. Paham betul? Kita lagi di ada tengah-tengah ki. Jari sing kanan ayo melu kita swarga. Allahu Akbar ngebom. Kayak pahlawan Kedungungu. Sabarane muazzam, sabarane muajjah. Ana manusia narik-narik sebelah kiri, alah nggak penting agama. Apa itu akhlak? Coba alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah masih wonten pesan terbukti pesantren masih kuat memegang akhlakul karimah. Padahal di tengah-tengah dunia yang kayak wau kakula gambarna, di tengah-tengah mungkarot, maasi, narkoba, pelacuran, judi, lagi luar biasa nih ki, jamkin ki. Wong Cimeti, wong Kedungungu, wong ya wong masyarakat Karangampel, Kerangkeng, Kedokan masih memegang akhlakul karimah, masih memegang budaya, masih berpegang teguh dengan kepribadian sebagai muslim ahli sunnah bangsa Indonesia. Gimana? Contohnya dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Fir'aun memerintahkan tentaranya agar membunuh anak bayi laki-laki yang dilahirkan dalam bulan ini, yang baru-baru lahir dari kalangan Bani Israel. Bunuh, karena dialah yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Nabi Musa lahir di masa-masa itu. Akhirnya oleh ibunya dan oleh bakyunya, kakak perempuannya, Nabi Musa dikentir nang ning sungai Nil. Paham dongeng, paham lah. Jadi kan dongeng paham, tapi inti daripada dongeng betul paham. Kalau yakin sampai dongeng paham, gal minggu ngaji kayak pun dongeng. Tapi apa dongeng itu yang bisa kita ambil pelajaran hikmah, ibrah? Nah, Nabi Musa bayi diwadahi keranjang, dikentir nang ning kali Nil. Sampailah menuju halaman belakang istananya Fir'aun. Lah pintu belakang istana Fir'aun iku Sungai Nil, tempat aduse zaujatuhu, namanya Siti Asia, imra'atun mu'minatun solihah. Pun paham? Dijukut bayi ini keranjangku, diopeni, Fir'aun dirayu. Iki lho, bayi oleh nemu kasihan, masa dibunuh. Walhasil ringkas cerita Fir'aun setuju lah, ringkas cerita diopeni. Cara kasarane Fir'aun bapak angkatnya lah, cara kasarane. Nabi Musa hidup di istana Fir'aun sejak kecil bayi sampai dewasa. Melek matane tamyiz, apa yang dilihat di dalam istana? Apa? Kekufuran, maasi, mungkarot. Menyaksikan orang datang nyembah Fir'aun, terus tiap hari minuman mabok, tiap hari tari telanjang, tari perut telanjang di Mesir, itu ciptaannya Fir'aun dulu. Tiap hari, tiap saat Nabi Musa urip di tengah-tengah
situasi kufur, fasik dan musyrik, akhlaknya bejat. Tapi karena Nabi Musa diopeni ning imra'atun sholihatun mu'minatun abidah, Nabi Musa jadi kafir mboten? Nabi Musa ketularan situasi ning jero istana mboten? Nabi Musa minum-minum arak, joget-jogetan mboten? Padahal uripe ning jero kaya ngono padahal. Nah niki pelajaran dari dongeng nggih, pelajaran niki. Jadi sampean, anaknya sampean urip zaman sekian isya mungkarot, pelacuran, narkoba, cangkingan, warung remeng-remeng, judi, narkoba wis luar biasa. Sing ayu, sing beli ayu, sing kenang narkoba kabeh. Artis, sing duwe artis, sing pinter, sing goblok kena narkoba semua. Tentara kena narkoba. Contohnya Dandim Makassar. Polisi kena narkoba, jadi bandar narkoba. Contohnya Kombes Ikhwan dari Sumatera Utara, bandar narkoba, uangnya miliaran ternyata. Dan banyak lagi contoh-contoh itu. Hakim kena narkoba. Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, di mejanya ada ganja. Jaksa, hakim, siapa lagi? DPR, Bupati Sumatera Selatan kena narkoba, baru dilantik berapa minggu, bandar narkoba. Alhamdulillah, semono situasi kayak kuneku, sebegitu jahatnya, rusaknya situasi kanan kiri kita, putra sampean sing jero pesantren ketularan mboten? Alhamdulillah. Sebab apa? Dipangku dengan kiai, diopeni, diluselus, dipangku, diadusi ruhaninya, akalnya, hatinya diadusi, dicuci, disucikan oleh para kiai. Masya Allah. Mulane wong zaman sekian mondok nang anak kebanyakan tidak target agar anak ini bisa apal alfiyah, bisa Fathul Mu'in kayak zaman Kulan Lirboyo, apal alfiyah, Fathul Mu'in kudu paham. Zaman saya mondok nang anak, anaknya sampeanku males bagian padu asal aja kena narkoba. Anaknya sampeanku nakal bagian wis openan kono lah. Anaknya sampeanku dedel bagian tenimbang ning omah kuatir kena narkoba, kuatir salah pergaulan, ning jero pondok selamat insyaallah. Sampai begitu. Kebanyakan orang, tapi kalau Cimeti sih enggak, orang Cimeti mesantren anak ya pengennya pintar. Banyak orang yang titip anak pesantren, wis padu aja kena narkoba, arep pinter, beli arep dedel, arep rajin, arep males, arep nakal jero pesantrennya, arep turu bae wis gabagen. Asal aja kena narkoba. Kenapa? Masyarakat percaya bahwa anak-anaknya yang dipangku, dilus-elus, diadusi oleh para kiai, insya Allah kayak Nabi Musa dipangku, diadusi, diopeni dengan siti. Paham betul? Jadi dongeng anak hikmah, anak pelajaran dari dongeng itu. Nah, kita ini semuanya dituntut berperan, kudu berperan. Allah boten ridho lamun bilang umat Islam di pinggiran jadi penonton, bukan jadi pemain, jadi penonton. Sing dadi kuwun, dadi gubernur, dadi bupati wong kan, santri beli, sing sugih, sing sukses, sing konglomerat wong kan, wong kana. Tommy Winata, Sinarmas, Lipo, Aguan, Agung Podomoro, Pakuwon, wong sugih-sugih ku. Anak beli wong sekarang Abdullah, anak beli ku. Sing dadi jenderal wong kan, sing dadi pejabat wong kana. Allah boten ridho. Allah boten ridho. Dalam wong Islam, dalam wong NU nonton. Sing dari kubu dudung NU, dari pengusaha dudung NU, dari pejabat bukan orang NU.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu umat Islam, umat yang berperan, umat pemain, bukan penonton. Litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a 'alaihim syuhudan dinian, syuhudan ilmian, thaqafiyan, hadarian, syuhudan khuluqiyan, iktisadian, madanian, syuhudan siasian. Saya jadikan kamu umat Islam umat berperan agar kamu di tengah-tengah masyarakat berperan, main, pegang agama, pegang politik, pegang ekonomi, pegang akhlak, pegang ilmu pengetahuan, pendidikan. Paham kan? Senang beli kan jika kita pengen mungkar nakir mohon. Mungkar nakir sampai jam kian durung bisa nakoni Gus Dur. Sebab jare hadis mayit diletakkan di liang kubur, pengiring pulang sepi 7 langkah sepi, mungkar nakir masuk nanyain marrobuka. Nah Gus Dur sejak dikubur sampai jam saniki boten nate sepi. Mungkar nakir masih nunggu kapan, masih ngantri tuh. Munak Kiai Bisri Mustafa Rembang begitu dikubur, mungkar nakir takon marrobuka, apa jabe Kiai Bisri? Saya Haji Bisri, katanya gitu jawabnya. Haji Mustafa tiap hari dakwah mengenalkan masyarakat kepada Allah. Tuhan kalian adalah Allah. Galjina dakwah mengenalkan Gusti Allah teng masyarakat. Ente nggak pernah dakwah nanya gitu. Coba nanya yang lain aja. Kampungan banget tanyanya. Jadi pertanyaan mungkar nakir oleh Kibis dianggap kampungan. Berarti ente nggak tahu ini, ente nggak tahu ini, nggak tahu berita ini, nggak pernah baca koran. Saya tiap hari dakwah, memberi perkenalan, mengenalkan kita punya Tuhan namanya Allah, satu, ahad, somad. Ente nggak pernah dakwah melanya sama saya. Coba tanya yang lain aja deh, tanya yang lain, jangan itu tanya. Tuh Kiai Bisri Mustafa, ditiru ya. Mungkin Mbak Mati mungkin jawab gitu ya. Kalau Abu Nawas beda. Abu Nawas pesen kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sudah robek-robek, bolong-bolong, bosok, bau, hitam atau coklat warnanya, jangan yang baru. Kenapa Pak? Kata anaknya, dah nurut saja, gak usah nanya. Begitu mati anaknya cari kain kafan udah ambrol, dibungkus, taruh di kuburan. Mungkar nakir datang mau nanya marrobuka. Begitu masuk mungkar nakir kaget, loh ini mayat sudah lama ini, salah masuk, balik mana bisa tidak? Selawas mati. Kenapa maksudnya kalau ngomong kayak gini? Kenapa maksudnya? Aja salah paham. Ustadz Kiai khotib ceramahnya aja bolak-balik cerita mungkar nakir mawon. Ki wong semene ki. Ana wis njero ngerti yen kok bakal ning kuburan takon mungkar nakir. Ngerti kabeh wis, aja ngaju bolak-balik kuwen bae masyaallah. Langkah maning bahannya apa? Hadirin saya hormat. Jadi Kiai dengan pesantren diharapkan masih menjadi kadiran andalan untuk membangun integritas budaya, kepribadian, jati diri bangsa Indonesia. Syuhada 'alan nas, peranan pesantren luar biasa. Siapa itu? Gus Dur, keluar pesantren. Pak Quraish Shihab, keluar pesantren. Pak Nasir, Menteri Dikti, Riset, Sarang, alumni Sarang. Malah adik kelasnya Kangmu, adik kelasnya Kang Mustafa, adik kelasnya itu jadi Menteri Pendidikan tuh. Itu harus begitu. Kapan ada jenderal dari Cimeti, Panglima TNI Jenderal Abdullah bin Haji Hasan dari Cimeti? Kapan tuh kira-kira?
Ada proyek besar, buka pelabuhan atau buka kilang minyak kayak Balongan tuh. Siapa pemborongnya? Haji Abdullah dari Cimeti. Kapan tuh? Jenderal sing Cimeti, konglomerat Cimeti, ulama Cimeti, karuan bagus sih, Menteri Pendidikan Cimeti. Apa maning? Artis syuhada ala nas. Saya akan cerita, dengarkan. Jarang orang cerita seperti saya, tahu seperti saya, karena saya pengalaman lama di Timur Tengah. Akhir abad ke-18, Khalifah Utsmaniyah Turki lemah, kedodoran. Kan seluruh dunia Islam khalifah mesti di pemimpinnya, paham betul? Seluruh dunia Islam ki pemimpinnya namung setunggal, khalifah. Singawit zaman Sayyidina Abu Bakar. Bahasa akhir-akhir abad ke-18 kedodoran, lemah. Di samping dalam internal sendiri pecah. Nah, akhirnya Perdana Menteri Inggris namanya Sikis dengan Perdana Menteri Prancis namanya Picot sepakat. Ini Turki ini bagaikan orang lagi sakit. Khalifah Turki ini the sick man of Europe. Orang sakit ini. Ayo diwaris bayu anu kekayaannya atau kekuasaannya. Ayo. Jadi wilayah Turki dijajah. Maroko, Aljazair, Tunis bagian Prancis, Suriah Prancis, Mesir, Sudan, Irak, India waktu itu banyak Islam masih, semakin dari Pakistan pengen satu India, Inggris, Indonesia, Belanda, ada yang Portugis, Spanyol, Itali bagiannya Libya, paham? Di dalam khalifah istana Turki sendiri ada pengkhianat yang ingin menghancurkan khalifah dari dalam. Namanya Mustafa Kamal Ataturk, ingin menggulingkan khalifah, merubah Turki menjadi negara modern nasional. Betul. Tahun 1924 terakhir khalifahnya namanya Abdul Hamid, hancurlah khilafah, bubar. Jadi sistem khilafah itu sejak zaman Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, sampai tahun 1924 hilang, selesai sistem khilafah. Paham betul? Supaya paham dongeng ambil urut. Ulama-ulama kumpul di Mesir. Musyawarah 2 hari 2 malam, ingin membangun kembali khalifah. Ternyata 2 hari 2 malam tidak pernah sepakat, tidak pernah mendapatkan kesimpulan. Tukaran beli Swiss ulama itu. Begini masalahnya, siapa yang berhak jadi khalifah? Apa kriterianya, syarat-syaratnya menjadi khalifah? Enggak sepakat. Kalau sudah ketemu si A misalkan, siapa yang melantik, yang mengesahkan, siapa? Enggak sepakat. Kalau sudah ada, di mana ibu kotanya, pusat ibu kota khalifah nanti yang baru itu? Enggak ada sepakat. Akhirnya ulama 2 hari 2 malam ittafaqu ala alla yattafiqu. Paham betul? Ittafaqu ala alla yattafiqu. Ulama sepakat untuk tidak sepakat. Bubar. Rapat bubar, tidak menghasilkan apa-apa. Artinya ulama ingin mengembalikan khalifah, gagal. Di sisi lain ada aktivis-aktivis yang ingin membentuk negara modern.
bukan sistem khalifah, negara nasional, kebangsaan, republik. Nah, partai nasionalis Arab hanya satu, yaitu namanya Partai Ba'ath, didirikan oleh Michel Aflaq, orang Damaskus, orang Arab tapi agamanya Kristen Ortodok, dari Damaskus, namanya Michel Aflaq. Bukan masalah agama, ini bukan masalah agama, tapi orang ini membangun partai namanya Ba'ath. Partai itu bercita-cita mendirikan negara nasional, sekuler, sosialis. Dah, nggak usah agama-agamaan, agama itu apa? Itu urusan pribadi. Mau nyembah pohon pisang, nyembah pohon kates, terserah. Nggak usah, bukan urusan negara. Paham betul? Paham ya? Menggembleng, mengkader beberapa militan. Di Suriah yang dikader Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Said Muallim, Abdul Halim Khaddam. Di Irak Hasan Bakr, Saddam Hussein, Toha Yasin Ramadan, Tariq Aziz. Di Mesir Muhammad Najib, Jamal Nasir, Zakaria Muhyiddin, Solah Salim. Di Libya Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi. Di Tunis Habib Bourguiba. Ringkas cerita berhasil, orang-orang nasionalis ini berhasil mengusir penjajah, maka berdirilah negara-negara modern yang berdiri di atas sistem nasionalis, sosialis, sekuler. Berdiri negara Suriah, Irak, Mesir, Sudan, Tunis, Libya, Aljazair. Sing mau ni siji kah? Mau ni siji nggih? Paham betul? Mau kan siji, pemimpinnya khalifah siji, sekian dari negara dewek-dewek. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan sekolah dongeng le, harus paham. Ulama Timur Tengah tidak menerima konsep nasionalisme. Yang nasionalis bukan ulama. Yang saya sebut tadi namanya Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Jamal Nasir. Ulama bukan? Bukan. Sing ulama Hasan Banna, Said Kutub, Muhammad Ghazali, Muhammad Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisani, Muhammad Hudaybi, Yusuf Qardawi, Said Hawa, Said Sabik, Hasan Turabi. Ulama-ulama besar ini tidak nasionalis, inginnya khalifah. Paham betul? Nah, keadaan Timur Tengah seperti itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari jasanya luar biasa. Beliaulah ulama yang dengan ijtihad kecerdasannya menggabungkan antara Islam dan nasionalisme, Islam dan kebangsaan. Islam harus bela negara harus beragama Islam dengan baik. Ini bagi orang Islam ya. Sedunia Pak, percaya kali kula mboten? Percaya mboten? Kula tulas tahun 14 tahun di Mekah ini. Saya tahu situasi Timur Tengah. Tapi ya nggak semua yang di sana lama bisa menjelaskan seperti ini. Beli KB mukimin kalau bisa cerita kayak gini, beli KB. Jadi di Timur Tengah, di negara Arab tidak ada ulama nasionalis, tidak ada nasionalis ulama. Kiai Hashim Asy'ari sedunia hanya satu orang itu, Kiai Hashim, dengan jargon hubbul waton minal iman, mencintai, membela tanah air bagian dari iman. Jadi kalau sudah beriman rukun iman yang 6 itu masih belum bela tanah air, belum sempurna imannya. Barang siapa mati dalam rangka membela tanah air, syahid. Barang siapa orang Islam berpihak pada Belanda atau Jepang, boleh dibunuh, halal darahnya, walaupun nggak sampai kafir. Kiai Hashim Asy'ari nggak mengkafirkan orang, tidak, tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam membela Belanda, berpihak pada Jepang, boleh dibunuh. Coba, ini temenan, percaya dengan saya. Di Timur Tengah nggak ada ulama nasionalis, tidak nasional ulama. Di kita Kiai Hashim Asy'ari
ulama nasionalis, nasionalis ulama. Maka begitu era globalisasi, gelombang era globalisasi masuk menyerang Timur Tengah dengan kemajuan Twitter, kemajuan Facebook, kemajuan internet, YouTube, guling kabeh, ribut semua, bergejolak yang dikenal dengan Arab Spring. Tunis presiden guling, demo. Mesir presiden Husni Mubarak guling, Saddam Hussein guling, Syria perang terus. Coba, paham betul? Di kita alhamdulillah, coba kenapa sebabnya? Sebabnya pemuda-pemuda Arab luru ilmu sekolah ning Amerika ning Barat, pulang dari sana pengen kayak Barat, demokrasi liberal. Coba lah Arab mondok kemana ning kempek, ngaji nangun, buntet, diboyo, masa ributnya kayak gini. Pulang dari Amerika, pulang dari Inggris, Jerman, Itali, ingin merubah situasi di negaranya masing-masing, ribut terus jadinya. Coba mondokin kempek, balik ngarem lah masa apa? Iya. Contoh nih Pak, Afghanistan 100% penduduknya Muslim, 99% Hanafi madhabnya, torekotnya cuma satu, Naqsyabandiyah, 1% Syiah. Perang terus, sama-sama Muslim, sama-sama Hanafi, sama-sama torekotnya Naqsyabandiyah, paten-patenan, hanya karena beda politik, beda suku, beda kepentingan. Ratusan ribu korbannya sudah. Di Indonesia ada perang saudara seperti itu. Sampean perang, sampean ngebom, sampean pernah ngebom masjid. Di Afghanistan masjid biasa untuk medan pemboman. Adina Presiden Mahmud Karzai mati lagi sholat Idul Adha ning jero masjid, bom ledak, adina presiden mati. Ning kene ana ya mau nemkon sikin ki siapa gedung wungu gimana arep mukon mau niku. Maune arep jihad fi sabilillah, sidai fi sabili tamrin, jalan tamrin, Sarina, Somal, negara Somal, ibu kota Mogadishu, 100% Sunni, langka wong Kristen si jibe langka. Orang Kristen satu aja nggak ada, orang Hindu satu nggak ada, Muslim semua, Maliki semua, torekotnya Syadziliyah semua. Hanya karena beda suku, beda kepentingan, beda politik, perang saudara, sampai bubar negara Somal, sampai bubar negara itu nggak karu-karuan. Berapa ratus ribu yang mati. Irak, setelah Saddam Hussein digulingkan sampai jam ini terus bom meledak. Di jalan, di pasar, di mall, di masjid, di sekolah, korbannya tiap meledak. Kemarin baru 3 hari yang lalu 80, sadurunge 50, terus 30, 20, 15 mati kena bom. Siapa yang ngebom, ditujukan kepada siapa, untuk apa ngebom, sudah nggak jelas. Udah nggak jelas. Apa tujuannya ngebom, siapa yang melakukan, diarahkan ke siapa, sudah nggak jelas. Sudah lebih dari 1 juta orang Islam Irak mati kena bom. Sudah 1 juta lebih dari semenjak tahun 2002 sampai sekarang. Di Suriah sudah 4 tahun konflik, 300.000 nyawa menghilang. Pada hijrah ke Eropa, sing mati di dalan akeh, sing tenggelam di Laut Tengah, sing kedinginan di tengah jalan, mati banyak, anak kecil, anak-anak, orang tua mati. Padahal Suriah dulu ibu kota Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidun, yaitu Bani Umayyah. 70 tahun menjadi pusat negara Islam, yaitu Damaskus. Sekarang sudah ratusan ribu, sudah 400.000 yang mati. Yaman, menjadi Kanjeng Nabi, al-iman Yamani, wal ilmu Yamani, wal hikmah Yamaniyah. Kanjeng Nabi pernah ngendikan ngoten, nggone ilmu, nggone iman, nggone wisdom, hikmah Yaman. Saking senengane wong Yaman Kanjeng Nabi. Nah, perang wis oli 3 tahun, jalan 3 tahun, sing mati puluhan ribu wis pada Yamane, pada Arabe, beda politik.
Di Indonesia perang saudara? Enggak. Kenapa? Karena punya komitmen ukhuwah watoniyah. Karena punya komitmen apa? Kita harus mateni wong Kristen. Stop. Sama-sama saudara sebangsa tanah air. Kita harus ngebom gereja. Jangan. Sama-sama sebangsa di tanah air, warga negara Indonesia. Apa enggak pernah konflik di Indonesia? Sering konflik, tapi tidak membesar dan tidak lama-lama bisa diatasi. Di Banten Ahmadiyah dibakar, di Parung Ahmadiyah masih dibakar. Sampai sekarang masih bakar-bakar? Enggak. Sebentar saja. Di Kuningan bentrok juga dengan Ahmadiyah. Di Sampang Madura NU dan Syiah, orang Syiah rumahnya dibakar oleh orang NU, 60 rumah dibakar. Orangnya diusir dari kecamatan Ngomben. Apa sampai sekarang masih konflik? Apa sampai sekarang masih perang? Boten. Apa merambah ke daerah lain? Tidak, di situ saja dan cepat diatasi. Di Jember, di kecamatan Puger, Syiah dengan NU perang lagi. Yang mati orang NU 1. Kalau waktu di Sampang yang kalah orang Syiah, yang di Jember yang mati orang gara-garanya lupa nggak pakai cincin, nggak pakai batu akik, dibacok mati, lupa. Apa sampai sekarang masih ribut? Enggak. Apa terus merambah ke daerah yang lain, Malang, Kediri, merambah ke daerah lain? Enggak. Tapi kalau di Timur Tengah, kalau sudah perang saudara, dari ujung utara sampai ujung selatan, timur sampai barat, konflik nasional dan bertahun-tahun. Afghanistan sudah berapa puluh tahun, Irak sejak tahun 2002, Yaman sudah 3 tahun, Syria sudah 4 tahun. Sampai kapan itu? Wallahu a'lam. Siapa yang bisa memberhentikan? Ketambahan ada ISIS. ISIS itu yang mendirikan anak Jordan, orang Jordan, umurnya 22 tahun. Namanya Mus'ab Zarqawi. Hidupnya di Tel Aviv, Israel. Warga negara Jordan urip pening Israel. Malah badannya penuh dengan tato. Itu yang pertama kali mendirikan ISIS. Mati sudah, mati. Diganti oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang konon nama aslinya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al-Badri. Yang dari Indonesia ikut ke ISIS kurang lebih 700, yang sudah mati di sana 54, yang sudah pulang 28. Bahkan baru-baru ini saya lihat di YouTube itu, saya kan buka YouTube, buka semayi orang buka YouTube. Ini baru saja anak-anak kecil Indonesia, Malaysia, Filipina dilatih di Suriah, dilatih ngebom, dilatih nembak, dilatih perang. Anak kecil pakai seragam loreng dengan ayatnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail turhibuna bi aduwallah. Mari kita maju, siapkan kekuatan untuk melawan aduwallah, musuh Allah. Gitu doktrinnya anak kecil. Masya Allah. Coba buka YouTube. Masan weruh, bocah cilik-cilik wis dilatih. Anak Indonesia yang ada di sana, anak wong Indonesia, Malaysia, Filipina sing ngalani kana. Ya Allah. Menurut Nahdlatul Ulama, semua tindakan ISIS wallahi bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tidak boleh membunuh orang seenaknya, walaupun non muslim, apalagi sama muslim. Tidak boleh membunuh dirinya sendiri, boten angsal, dosa. Apa nih materi? Motong jarinya sendiri, kok sampean nuge jarinya dewek, dirinya dewek, haram, dosa. Apalagi membunuh diri, kemudian yang mati dirinya dan orang lain. Wallahi, setiap hari bom meledak di Irak, di Suriah, di Yaman itu yang dilakukan oleh ISIS atau Al-Qaeda bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut Nahdlatul Ulama, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, kesimpulannya Kiai Hasyim Asy'ari punya visi misi ke depan yang jauh. Waktu itu masih belum ada NU, belum ada Indonesia, belum tahun 14 lah, tahun 14 atau 15. Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai visi ingin membangun ukhuwah Islamiyah plus
ukhuwah watoniyah. Islamnya mawon beli cukup, harus ukhuwah watoniyah saja enggak cukup. Nasionalis kebangsaan udah dia ngabangan lama langkah agama nasionalis yang abangan kayak ngabangan kah nasionalis tapi enggak beragama atau enggak mengamalkan agama. Tapi kalau Islam saja enggak nasionalis belum tentu bisa menyatukan bangsa ini. Kalau sudah bangsa Indonesia ini kuat kokoh Islam dan nasionalisme, mari terakhir Ki Hasyim Asy'ari ingin bercita-cita membangun ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Semua Bani Adam, manusia di dunia, agamanya apa saja, partai apa saja, bangsa manapun, suku apapun, saudara semua. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh saling membunuh. Cita-cita Mbah Hasyim tuh ukhuwah basyariyah. Alhamdulillah belum lama ini tanggal 9 Mei kemarin hari Senin, PBNU baru mengadakan namanya ISOMIL, International Summit The Moderate Muslim Leaders. Kita kumpulkan ulama-ulama moderat dari seluruh dunia, undangan 42 negara yang hadir 33. Yang gak hadir Irak, Qatar, Bahrain, Kuwait gak hadir. Yaman hadir. Itu yang gak hadir. Syria hadir, Palestina, Tunis, Mesir, Sudan, Islam Amerika, Islam Australia, semua datang, diundangi NU. 9 Mei kemarin sampai tanggal 11. Apa? Saya tawarkan kepada mereka, kalau ingin menghentikan peperangan, tirulah Islam Nusantara yang ada di Indonesia, yaitu Islamnya Wali Songo, Islamnya kiai-kiai pesantren, Islamnya Nahdlatul. Saya marahin, saya kritik betul orang Arab itu. Malah Pak Eman dan adik saya Kang Muh malah khawatir kalau orang aja marah, keras banget, galak banget nyeneni wong Arab katanya. Begitu turun boten marah, semua ngerangkul saya dari Jordan, dari Tunis, ngerangkul banget. Syekh Murad Hamdi dari Jordan, dari Tunis, ngerangkul saya. Betul apa yang ente sampaikan, benar apa yang saya sampaikan. Bahkan mengharap NU bisa menjadi juru damai di Timur Tengah. Bahkan Pak Luhut Panjaitan pidato sambutan di itu, saya akan mengusulkan kepada Presiden dan Presiden agar Presiden atas nama negara Republik Indonesia mengusulkan Kiai Said Akil pidato di PBB bulan September pada sidang umum. Gak usah ngomong lain-lain kata Pak Luhut, gak usah ngomong lain. Padahal Pak Luhut orang Kristen padahal. Gak usah ngomong lain-lain Pak Said. Ngomong Islam Nusantara saja 10 menit sudah cukup di PBB. Jadi kalau ngaji tafsir hadis, fikih, usul fiqh, apalagi sastra, apalagi syair, apalagi kita ngaji ke Arab, ke Mesir, ke Mekah, ke Suriah. Tapi kalau ngaji ilmu nggih. Tapi kalau bagaimana caranya membangun masyarakat, membangun bangsa, kiai-kiai Arab harus belajar pada kiai NU. Temenan. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tugasnya kiai kalih. Pinten tugasnya kiai? 2. 1. Yatafaqahu fid din, memahami agama, mendalami agama, meningkatkan, memperluas tafaqquh fiddin. Tapi gak cukup mondok Lirboyo balik alim, apalafia Fatul Muin alim wis alim, Kang Sidik, Kang Syari alim niki nggih tenan. Mustafa Gedung Wungu alim kabeh sekelas karo kula kabeh. Balik alim tidak cukup hanya dengan ilmu, hanya dengan alim, tapi wal yunziru qaumahum, harus membimbing masyarakat, harus membina masyarakat. Liunziru qaumahum, membina bangsa ini. Nah, di Timur Tengah, di negara Arab, yatafaqahu fiddinnya, memahami agamanya 100% atau 99% lah, 99%. Ulamanya yang sekarang pun masih alim-alim, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Wahbah Zukhair nembe wafat, belum ada 1 tahun nembe wafat.
Artinya orang-orang zaman sekarang, karangan tafsir Al-Munir 17 jilid, karangan Fiqh Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 8 jilid, belum yang lain-lain. Semono alime, semono pintere, ngarang tafsir, ngarang fikih, ngarang ilmu yang lain, tidak mampu membimbing masyarakat supaya tidak perang. Di Indonesia yatafaqahunya lumayan. Berapa nilainya berapa? 30 lah paling, 35 lah. Tapi waliyun ziru qaumahumnya 100%, 99%. Syuriah MWC, MWC Kedokan, MWC Kerangkeng, MWC Karangampel, alimnya lumayan. Mending kalau Karangampel Kedung Bungus masih alim. Pakai Syuriah luar Jawa